Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita pada pagi hari ini diberikan kesehatan, kekuatan, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kita berada. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan teknologi yang kita rasakan saat sekarang ini. Mahasiswa Bapak HTNI semester 1, hari ini kita melanjutkan perkuliahan secara daring ya. Masih dalam mata kuliah saya yaitu Teknologi Informasi dan Komunikasi. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan Microsoft Word ya. Di sini materi yang saya jelaskan mengenai Microsoft Word 2010. Jadi minggu depan saya harapkan saudara semua bisa membawa laptop ke kelas, jadi kita bisa langsung mempraktekkan bagaimana mengoperasikan aplikasi Microsoft Word ini. Terserah ya, laptopnya nanti akan ada mungkin Microsoft Word 2007 atau 2016, 2010. Kita bisa memakai berbagai aplikasi, insya Allah nanti kita sesuaikan. Ya, di sini kita belajar bagaimana caranya menggunakan aplikasi ini dengan baik dan benar gitu. Selanjutnya, Microsoft Office 2010 ini akan saya jelaskan selama 30 menit ke depan. Jadi, saudara saya harap untuk fokus melihat materi ini sehingga nanti saat pertemuan berikutnya kita bisa langsung masuk kepada teori ya, bagaimana mengaplikasikan Microsoft Word ini. Jadi di pertemuan pertama ini saya akan melakukan pengenalan dan dasar-dasar Microsoft Word untuk Windows ya. Jadi Microsoft Word for Windows ini sebagai generasi baru dari mengolah kata. Nah, sebelumnya mungkin banyak versi-versi lain dari aplikasi Windows untuk mengolah kata, tetapi adalah Microsoft Word. Ini bagian dari Microsoft Office Suite yang memberikan generasi terbaru untuk pengolahan kata di dalam aplikasi atau sistem operasi Windows. Kemudian yang kedua, kita akan belajar bagaimana memulai menggunakan aplikasi Microsoft Word ini. Kemudian yang ketiga, jendela aplikasi Word dan fungsi-fungsinya akan sama-sama kita pelajari juga. Kita masuk kepada pengenalan Microsoft Word. Microsoft Word adalah software pengolah kata atau word processing yang merupakan bagian dari Microsoft Office Suite ya, seperti Microsoft Excel, PowerPoint, ya, Microsoft Visio dan lain sebagainya. Itu dibuat oleh Microsoft Corporation ya. Ini bisa saudara lihat di www.microsoft.com. Nah, pada saat ini Microsoft Word paling banyak digunakan oleh masyarakat pengguna komputer karena penggunaan program yang cukup mudah dan manfaatnya yang banyak. Mungkin banyak ya aplikasi-aplikasi yang serupa ya seperti Microsoft Word, tetapi Microsoft Word pada saat sekarang ini apalagi di Indonesia sangat banyak sekali digunakan dalam berbagai hal seperti di perkantoran, di dunia institusi kampus dan lain sebagainya, banyak menggunakan Microsoft Word ini dalam melaksanakan berbagai kegiatan. Kemudian Microsoft ini terus mengalami perkembangan dalam dunia
perkembangannya ya. Dari kelahirannya tahun 1992, Microsoft Office sudah lahir dengan generasi 1.0. Kemudian naik ke Microsoft Office 95, 2000, kemudian 2002, 2003, 2007, 2010, dan saat ini mungkin Microsoft Office sudah ada di Microsoft Office 2016. Nah, di sini saya akan hanya menjelaskan Microsoft Office 2010. Aplikasi dari Microsoft Office 2010, 2016 itu hampir sama saja. Jadi nanti paling hanya ada beberapa template atau fungsi-fungsi baru yang mungkin yang ditampilkan dari Office 2016 yang mungkin tidak kita bahas di materi saat ini, karena kita memang khusus membahas materi perkuliahan Microsoft Office 2010. Nah, kita masuk saja langsung kepada memulai Microsoft Word 2010. Nah, kita bisa mengklik menu Start, kemudian saudara cari di All Program, kemudian klik Microsoft Word 2010. Ini adalah cara kita untuk membuka Microsoft Office 2010. Kemudian kita masuk kepada user interface ya, atau tampilan dari Microsoft Word versi 2010 ini. Ya, yang pertama di kolom atas itu ada Quick Access Toolbar ya. Kemudian yang bagian ke bawah yang banyak menunya itu disebut sebagai menu ribbon ya. Kemudian di sebelah kiri itu ada navigasi panel dan sebelah kanan ada navigasi panel kanan. Nah, kemudian yang bagian bawah sekali itu ada status bar. Di tengah-tengahnya ada area kerja atau disebut sebagai dokumen. Nah, apa itu menu ribbon ya? Jadi menu ribbon ini memegang semua informasi dalam versi sebelumnya dari Microsoft Office dengan cara garis streaming lebih visual melalui serangkaian tab yang mencangkup berbagai fitur program yang sangat besar. Untuk pengaksesan ribbon dapat dilakukan dengan mouse. Klik pada tab yang diinginkan atau dengan menekan tombol F10 tampil huruf atau angka pada ribbon. Nah, ini diikuti dengan menekan huruf atau angka untuk memilih menu. Silahkan saudara di rumah bisa membuka laptopnya dan membuka Microsoft Office 2010 atau 2007 atau 2016. Silahkan. Dan untuk ini hampir sama saja ya menu ribbonnya. Kemudian kita masuk kepada user interface yang kedua, ya di sini di dalam menu ribbon ini ada group clipboard ya, yang bisa juga saudara pilih. Nah, di antara group clipboard ini disebut sebagai menu launcher ya. Kemudian di sebelah kanannya kita bisa lanjutkan, yaitu ada tab home ya. Ketika saudara menekan tombol tab home ini, tab yang paling banyak digunakan ya. Itu menggabungkan semua fitur format teks seperti font dan perubahan paragraf. Nah, bisa dilihat ketika saudara ingin mengklik menu tab home. Kemudian di sebelah tab home ada tab insert. Nah, tab ini memungkinkan kita untuk memasukkan berbagai item ke dalam dokumen dari gambar, clip art, tabel, header, dan footer. Nah, apa saja ya bisa dilihat di dalam menu tab insert. Ada beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan untuk kita masukkan ke dalam menu atau lembar kerja kita ya. Di antaranya ada tabel, ada picture atau gambar, ada clip art yang bisa kita pilih ya. Kemudian ada apalagi di sana ada header, footer yang bisa kita atur juga di dalam menu tab insert ini. Kemudian berikutnya ada menu page layout ya. Tab ini memiliki perintah-perintah untuk mengatur elemen halaman seperti margin, orientasi, menyisip,
mematikan kolom latar belakang halaman dan tema. Nah, kemudian ada tab reference di sebelahnya. Ya, jadi tab ini memiliki perintah-perintah untuk digunakan saat membuat daftar isi dan halaman kutipan untuk kertas. Nah, ini menyediakan banyak solusi sederhana untuk menghasilkan dokumen. Kemudian ada yang disebut sebagai tab mailing. Nah, tab ini juga memungkinkan dokumen untuk mengirimkan surat seperti mencetak amplop, label, dan gabungan pengolahan surat. Nanti kita akan sama-sama belajar bagaimana cara membuat satu buah surat. Dengan menggunakan tab mailing, kita bisa mencetak surat dengan cepat ya, tanpa harus mengcopy pastenya. Ya, nanti kemudian ada tab preview. Nah, tab ini dia memungkinkan membuat perubahan ke dokumen karena masalah ejaan dan tata bahasa. Hal ini juga memegang fitur melacak perubahan yang menyediakan orang-orang dengan kemampuan untuk membuat catatan dan perubahan dokumen orang lain. Kemudian yang berikutnya ada tab view. Nah, tab ini dia memungkinkan kita untuk mengubah tampilan dokumen kita ke dokumen 2 halaman yang berbeda atau memperbesar dan memperkecil. Nah, ini bisa saudara klik di menu tab view. Kemudian kita masuk kepada extensive file. Ya, jadi extensive file ini merupakan tambahan nama suatu file untuk menunjukkan jenis atau format file tersebut ya. Tambahan nama ini dipisahkan dengan tanda titik ya. Jadi seperti file audio itu biasanya ekstensinya itu .mp3 ya. Kemudian untuk Office 2010 ini untuk Microsoft Excel-nya biasanya ekstensinya adalah .xlsx. Kemudian ada untuk Microsoft Word-nya .docx. Nah, contohnya bisa dilihat di sebelah ya. Itu seperti materi 01.docx. Nah, ini menunjukkan bahwa ini merupakan dokumen yang dihasilkan dari Microsoft Word 2010. Kemudian kita masuk kepada penjelasan dari ekstensi tadi ya. Jadi untuk Office 2007 ke atas ini ekstensinya sudah dirubah ya. Sudah menggunakan ekstensi docx ya. Sedangkan di bawah 2007 itu masih menggunakan .doc. Nah, kenapa ini dirubah oleh Microsoft? Anggapan dari Microsoft karena katanya penggunaan docx ini lebih aman di dalam bahasa standar web ketimbang menggunakan .doc. Nah, mungkin ini kenapa sebabnya Microsoft merubah ekstensi yang tadinya sebelumnya masih menggunakan .doc, .dot ya. Untuk template-nya ini ditambah dengan kata X ya atau M untuk macro enable dokumennya. Nah, itulah mengapa penambahan huruf X pada ekstensi file Microsoft Office versi 2007 ke atas, yaitu dari doc menjadi docx. Kemudian kita masuk kepada dalam Microsoft Word ini banyak hal yang perlu kita ketahui ya, termasuk bagian-bagian pendukungnya seperti yang saya jelaskan tadi, ada toolbar, ada bar menu, ada bar standar dan status bar. Nah, bisa dilihat untuk di atas itu ada menu bar, kemudian di atas sekali ada itu title bar. Title bar itu untuk menjelaskan nama dokumen ya biasanya. Kemudian bagian bawah ada toolbar ya, ini ada beberapa item kecil, ini disebut sebagai toolbar. Kemudian ada horizontal ruler. Nah, ini adalah penggaris ya, bagian atas posisinya horizontal atau mendatar. Jadi
kita bisa mengatur kertas dari ruler ini. Ya, sebelah kirinya ada vertical ruler, ya. Kemudian sebelah kanannya ada vertical scroll. Nah, ini untuk menurun naik dokumen, ya. Kemudian ada batas pengetikan yang bisa saudara lihat dan ada tanda kursor. Nah, tanda kursor itu adalah tempat kita untuk mulai melakukan pengetikan. Selanjutnya bisa dilihat dari menu Microsoft Word, ya. Ini untuk kode A adalah disebut sebagai Custom Quick Access Toolbar, ya. Kemudian di menu B itu disebut title bar. Kemudian di bagian C itu disebut sebagai minimize atau maximize, restore down atau close. Kemudian bagian D disebut sebagai menu bar. Bagian E disebut sebagai toolbar. F disebut sebagai kursor atau titik sisip insert point. Dan pada posisi G itu semua adalah text area. Bagian H itu disebut dengan ruler. Bagian I scroll. Dan bagian J itu disebut sebagai status bar. Nah, berikut adalah keterangan dari bagian-bagian dari Microsoft Office atau Microsoft Word 2010. Nah, ini bisa saudara lihat pada tabel di bawah ini, ya. Saya kasih gambar nomor A misalkan yang seperti tadi, ya, nama toolnya yaitu Customize Quick Access Toolbar. Adapun keterangannya di dalam perintah akses ini terdiri dari menu new, ada open, ada save, ada email, dan quick print. Nah, masing-masing ini memiliki fungsi akses yang berbeda-beda. Seperti new, ini dibuat ketika saudara menekan tombol new, ini untuk memulai atau membuat dokumen baru. Kemudian ada untuk open, nah ini untuk membuka file. Kemudian save, ini untuk menyimpan file. Kemudian ada email, ini untuk mengirim dokumen yang sedang aktif ke alamat email tertentu. Kemudian ada quick print, nah langsung mencetak dokumen aktif. Nah, kemudian ada note, ya, yaitu perintah yang ada di Customize Quick Access Toolbar dapat kita tambah dan kita kurangi berdasarkan kebutuhan yang kita inginkan melalui perintah more command. Nah, berikutnya itu ada bagian B, yaitu title bar, yaitu tempat untuk menerangkan nama file yang sedang aktif dan nama program yang sedang digunakan. Kemudian pada gambar nomor C itu digunakan untuk minimize, maximize, untuk merestore down dan close, ya. Digunakan untuk melakukan pengaturan terhadap jendela Microsoft Word yang sedang aktif. Kemudian pada menu D pada gambar ini disebut sebagai menu bar yang berisikan kumpulan menu untuk menjalankan Microsoft Word. Pada bagian E ini disebut sebagai toolbar, ya, yaitu kumpulan gambar, perintah, icon berdasarkan menu yang sedang aktif. Kemudian untuk F atau kursor ini adalah titik sisip atau insert point. Ini sebagai pusat pengetikan kita, ya, kita ingin mengarahkannya kemana. Nah, itu nanti akan menggunakan kursor. Kemudian untuk bagian G disebut sebagai text area atau daerah untuk melakukan pengetikan, ya. Kemudian ada H itu untuk ruler, petunjuk jarak vertikal dan horizontal dari halaman kertas yang digunakan. Kemudian ada scroll, ya, ini bagian I untuk menggulung halaman yang sedang aktif ke atas atau ke bawah. Kemudian ada status bar, ini untuk mengetahui informasi yang terjadi pada layar edit seperti halaman, baris keberapa, dan lain-lain. Berikutnya kita masuk kepada Besteck View. Nah, tampilan dari Besteck ini memberi berbagai pilihan untuk menyimpan atau membuka file, ya, begitu mencetak atau berbagi dokumen. Yang pertama bisa saudara lihat dari layar ini, kita klik tab file Besteck tampilan, ya. Kemudian saudara dapat memilih opsi di sisi kiri halaman, ya. Kemudian yang ketiga, untuk kembali ke dokumen cukup klik pada reborn.
Kemudian ada disebut sebagai Quick Access Toolbar, ya, yaitu dia terletak di bagian atas ribbon ya secara default. Hal itu menunjukkan perintah save, undo, dan repeat. Dapat menambahkan perintah lain untuk membuatnya lebih efisien sesuai dengan keinginan dengan cara yang pertama, klik pada drop down untuk di sebelah kanan Quick Access Toolbar, kemudian pilih perintah yang akan Anda ingin menambahkan dari menu drop down ini. Nah, ini akan muncul dalam toolbar Quick Access ya, bisa dilihat di layar bagian sebelah kanan. Kemudian ini cara untuk membuat dokumen ya. Nah, cara untuk membuat dokumen, saudara bisa tinggal klik tombol new blank ya, klik tab file, backstab view, kemudian pilih baru, kemudian pilih blank dokumen. Ini biasanya akan disorot secara default ya. Kemudian silakan saudara klik create ya. Nah, Word 2010 ini memungkinkan saudara untuk menerapkan built-in template dari berbagai pilihan template Word populer, termasuk resume, agenda, kartu bisnis, dan fax. Nah, untuk menemukan dan menerapkan template di Word, lakukan hal-hal berikut ini. Ya, saudara bisa mengklik pada tab file, klik new, kemudian berdasarkan template yang tersedia, lakukan salah satu perintah ya, seperti misal saudara ingin membuat sebuah surat ya, saudara tinggal klik saja. Tapi kalau misalkan template-nya nggak ada, saudara bisa langsung mendownloadnya pada office.com. Nah, di dalam itu akan ada template-template Office yang bisa saudara download dan bisa disesuaikan pada Microsoft Word yang saudara miliki. Kemudian setelah Anda memilih template, Anda dapat memodifikasi dengan cara apapun untuk membuat dokumen yang Anda inginkan. Kemudian untuk membuka yang sudah ada ya, silakan langsung saja diklik tab file, kemudian akan terlihat isi backstab view. Kemudian pilih open, kotak dialog open muncul, kemudian pilih dokumen Anda. Dan kemudian klik open. Jika Anda sudah membuka file-file baru ini, Anda juga dapat mengaksesnya dari daftar recent document. Nah, cukup klik pada tab file dan pilih terkini. Kemudian untuk memodifikasi page layout ya, kita bisa mengklik pilih tab page layout, kemudian klik perintah orientasi pada kelompok page setup. Kemudian untuk mengubah orientasi halaman, klik portrait atau landscape untuk mengubah orientasi halaman ya. Format landscape ini berarti bahwa halaman berorientasi horizontal dan format portrait berorientasi vertikal. Nanti silahkan disesuaikan nanti saat saudara di rumah dalam ingin mengubahnya menjadi portrait atau landscape ya. Kemudian untuk mengubah ukuran halaman ya, kita bisa memilih tab layout juga, kemudian klik perintah ukuran dan menu drop down akan muncul. Nah, ini silakan pilih ukuran yang saudara inginkan atau bisa langsung saja di menu customize dan bisa kita atur berapa ukuran kertas ya yang bisa kita atur nanti, sesuaikan saja. Kemudian untuk margin formula atau format page ini, saudara bisa nanti mengklik menu page layout ya, kemudian klik margin dan silahkan pilih ya ukuran apa yang saudara inginkan, atau bisa nanti saudara juga includekan sendiri ya. Untuk menu customnya ya, silahkan nanti dari tab page layout, klik margin, pilih custom margin yang terlihat kotak dialog page setup, kemudian sesuaikan ukuran margin untuk setiap sisi halaman dan klik OK. Kemudian untuk membuka kotak dialog page layout ya, page setup ya. Yang pertama, silakan diklik tab page layout, kemudian yang kedua, klik panah kecil di sudut kanan bawah grup page setup, kemudian setup page kotak dialog akan muncul. Kemudian kita untuk menyimpan dokumen atau file ya. Ini saya rasa saudara sudah bisa ya, silakan gunakan save as command ya. Save as ini memungkinkan kita untuk memilih nama dan lokasi
untuk suatu dokumen ya. Ini berguna jika pertama kali membuat dokumen atau jika ingin menyimpan versi berbeda dari sebuah dokumen sekaligus mempertahankan yang asli. Ya, silahkan klik tab file kemudian pilih save as. Nah, save as kotak dialog akan muncul. Pilih lokasi di mana saudara ingin menyimpan dokumen, kemudian masukkan nama dokumen dan klik simpan. Ya, ini bisa saudara lihat, ini cara penyimpanan ya. Pertama, kalau misalkan saudara ingin menyimpan di dokumen, silahkan pilih tempat penyimpanan file di dokumen, kemudian ubah tipe file name-nya, kemudian klik save dan done ya. Kemudian untuk menyimpan dokumen atau file ya, kita bisa gunakan simpan komen ya. Silakan klik perintah save pada quick access toolbar ya, di bagian atas. Kemudian kedua, dokumen akan tersimpan di lokasi saat ini dengan nama file yang berbeda ya. Jika kita menyimpan dokumen ini untuk pertama kalinya dan pilih simpan, save as, kotak dialog akan muncul. Kemudian nah, di dalam Word ini secara otomatis dia bisa menyimpan dokumen ke folder sementara saat sedang bekerja. Nah, jika kita lupa untuk menyimpan perubahan ini atau jika terjadi kesalahan, maka Microsoft Word dapat memulihkan file yang disimpan secara otomatis. Nah, yang pertama, silakan buka dokumen yang sebelumnya telah ditutup tanpa menyimpan, kemudian dalam pandangan backstage klik info ya. Jika ada disimpan otomatis versi dari file, ia akan muncul di bawah versi, klik pada file untuk membukanya. Nah, bisa dilihat pada gambar pertama. Kemudian untuk menyimpan perubahan klik restore dan kemudian klik OK ya. Bisa dilihat di menu gambar yang kedua. Nah, ini ketika kita ingin menyimpan file format lain ya. Misalkan kita ingin menyimpan di Microsoft Word 97/2003, silakan klik tab file, pilih save as, muncul menu dropdown, lalu pilih Word 97/2003. Nah, pilih lokasi dokumen yang akan disimpan, kemudian masukkan nama dokumen dan klik simpan. Nah, biasanya ketika kita menyimpan secara Word dokumen di Office 2010, ketika kita menyimpan dengan tipe penyimpanan seperti itu, maka biasanya ini file yang kita buat di Office itu tidak bisa dibuka di Office 2007. Nah, lebih baiknya ketika kita ingin mengetik, kita gunakan saja tipe penyimpanannya yaitu Word 97/2003 dokumen. Nah, ketika kita menyimpan ini di Office 2010 dan kita ingin berpindah nanti membuka aplikasinya di Office 2007, maka datanya akan aman, tidak berantakan seperti sebelumnya. Nah, ini adalah cara penyimpanan file format lain. Kemudian ini ada lanjutannya ya. Jadi untuk save as PDF ya, kita bisa menggunakan menyimpannya yaitu dengan memilih file save PDF ya. Kemudian yang terakhir yaitu bagaimana cara kita untuk mencetak dokumen atau file ya. Yang pertama, pastikan saudara sudah ada yang namanya print yang tersambung di komputer saudara ya. Silakan nanti lihat panel printnya ya di menu file, kemudian klik print ya untuk melihat backstage view-nya ya. Kemudian pilih print, berapa aturan printnya nanti sudah ada di sana, nanti bisa saudara pahami juga ya, berapa halaman yang akan di print, kemudian ada berapa kali halaman yang akan di print, itu bisa diatur dalam aplikasi tersebut. Nah, demikianlah perkuliahan kita pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.